pagi, saya Anteng Gobayang baru ditangkap oleh petugas kepolisian nasional Philippines di kampung Kiamba, Sarangani, General Santos, Philippines pada tanggal 7 Januari 2023. Saya ditangkap karena dianggap melanggar pada pasal 10591 tentang kepemilikan senjata tanpa memiliki surat resmi, dan saya sedang ada di jail kepolisian Kiamba di Filipina. Saya telah mendaftarkan untuk mengikuti proses hukum yang berlaku di Filipina. Sebelumnya, pada tanggal 12 Januari 2023, pemerintah Filipina telah menerima tamu dari Indonesia untuk mencari tahu informasi detail tentang kepemilikan senjata. Indonesia bertanya dua pertanyaan. Satu, apa motivasi memiliki senjata? Kemudian yang kedua, setelah senjata itu dibeli, akan supply kemana? Saya punya jawaban cuma satu, saya orang Papua yang sadar. Itu jawaban pertama. Yang jawaban kedua, yang jelas orang Papua akan memiliki senjata, sekalipun senjata itu barang bahaya. Dari tingginya konsekuensi, orang Papua akan melakukan, atau orang Papua akan membuat itu demi membebaskan tanah air yang mereka cinta, membebaskan juga rakyat yang mereka cinta. Itu jawaban saya yang mereka terima dan mereka pulang ke Indonesia. Kemudian saya kembali klarifikasi beberapa hal yang beredar di media. Salah satunya status saya dipertanyakan oleh orang Papua. Status saya seorang pilot yang menyumbangkan jiwa dan raga untuk pembebasan bangsa Papua Barat. Kemudian secara organisasi, siapa yang merekomendasi untuk kerja barang bahaya ini? Saya yang berposisi sebagai staf daripada Panglima tertinggi Tentara Papua Barat, Jenderal Demianus R.R. Magayogi, yang memimpin 3 komando di West Papua yang bermarkas di Totio Paniai, Papua Barat. Atas sumpah dan janji serta perintah atasan, saya harus melakukan itu demi pembebasan bangsa Papua Barat, demi pembebasan tanah air West Papua, demi menjaga administrasi militer serta administrasi teknisi dalam perjuangan Papua Barat yang siap menjadi negara tetangga dari Indonesia dan Filipina. Kami harus melaksanakan semua di bawah tekanan yang tinggi, di bawah keamanan yang tinggi, dan di bawah kepercayaan yang paling tinggi pula. Kemudian apabila ada tanggapan yang mengkerdilkan kami atau kriminalisasi, itu biasa, karena hoax terbesar itu berasal dari kolonial dan kami tidak punya berhak untuk membantah semua. Sebagai status bangsa yang lemah, sebagai orang Papua yang lemah yang selalu menerima fakta penindasan itu. Kemudian klarifikasi kedua tentang foto yang beredar, foto pilot Papua dan Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua Pak Lukas NMB itu, yang jelas hoax. Saya tidak pernah foto bersama Pak Lukas, dan klarifikasi kembali juga siapa dia. Mukanya mungkin hampir mirip dengan saya atau diedit itu. Kalau memang bukan saya, segera melaporkan ke pihak berwenang untuk menangkap jurnalis yang telah melanggar kode etik jurnalis itu. Karena berita pembohongan itu telah terpublis melalui media resmi yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya lagi saya mau sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sebenarnya Indonesia tidak punya hak untuk intervensi lebih ke dalam proses hukum yang berlaku di Filipina itu. Indonesia mestinya menghargai integritas negara Filipina. Saya ditangkap dalam negara Filipina dan saya akan mengikuti proses hukum yang berlaku di Filipina. Kemudian yang kedua juga, Indonesia tidak berhak untuk memaksakan saya mendeportasi langsung ke Indonesia.
Kemudian Indonesia juga menyebarkan berita hoax di media bahwa saya meminta maaf kepada Indonesia. Masa saya mau meminta maaf kepada kolonial? Sepastinya saya meminta maaf kecuali saya menggunakan dokumen travel atau keberangkatan saya paspor Indonesia itu saja. Apabila Papua sudah merdeka, sepastinya saya menggunakan paspornya orang Papua. Apa salah? Kalau Indonesia gentleman, Indonesia menjadi negara tetangganya kami ke depan, termasuk Filipina, Papua Nugini, Palau, Timur Leste, dan juga Australia. Itu klarifikasi saya singkat, dan saya pribadi, semua yang dianggap pelanggaran bagi mereka itu adalah pekerjaan para pejuang yang bersumpah demi bangsa mereka. Maka saya siap mengikuti proses hukum yang berlaku di negara ini. Terima kasih banyak.